Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan, yaitu kebutuhan akan barang dan jasa, di mana sebagai makhluk ekonomi kita harus selalu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, karena timbulnya masalah ekonomi itu adalah kalau kita mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, sehingga kita diajarkan sebagai makhluk ekonomi untuk hidup sederhana, untuk hidup bersahaja, untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan selalu mengacu kepada hal-hal yang sifatnya hidup sesuai dengan kebutuhan yang tersedia daripada keinginan. Baik, untuk pagi ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu kelangkaan. Langka, apa itu langka? Iya, jumlahnya terbatas atau jumlahnya sedikit. Kenapa Pak kok kelangkaan ini dibahas di dalam materi ekonomi? Karena tempo hari sudah kita bahas bahwa inti masalah ekonomi itu adalah bagaimana memenuhi upaya manusia atau memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Ya, itulah yang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang berkenaan dengan kemampuan manusia untuk mengolah. Mengolah apa? Mengolah sumber daya manusia yang menjadi faktor dari penyebab kelangkaan itu sendiri. Jadi definisi kelangkaan adalah suatu kondisi di mana terjadi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian, apa Pak hubungannya antara kelangkaan dengan ilmu ekonomi? Jadi ilmu ekonomi adalah apa kemarin? Adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercapai suatu kemakmuran. Nah, sebagai sumber daya manusia yang potensial, kita harus memiliki salah satu sumber daya yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau memiliki sumber daya manusia yang langka. Sehingga potensi diri kita itu menjadi mahal. Sama dengan kelangkaan sumber daya alam, misalnya kelangkaan kayu jati. Kayu jati kan langka toh ya? Karena apa? Karena keterbatasan manusia untuk mengolah atau karena keserakahan manusia untuk mengolah, sehingga hutan jati menjadi gundul. Sehingga kayu jati menjadi langka. Karena langka harganya menjadi mahal. Nah, sebagai sumber daya manusia, kalian juga harus memiliki potensi yang langka sehingga kalian memiliki apa? Potensi yang bisa diandalkan sehingga harganya menjadi mahal. Makanya mulai dari sekarang sebagai makhluk ekonomi kalian harus mulai mengasah potensi itu. Yang suka olahraga diasah potensi olahraganya. Yang suka memasak diolah keterampilan kulinernya untuk menjadi chef atau menjadi juru masak yang profesional. Yang memiliki potensi public speaking diolah kemampuan berbahasanya agar apa? Agar kita menjadi orang yang bisa menjadi motivator atau menjadi guru atau menjadi dosen atau menjadi sumber daya yang berkecimpung dalam dunia jasa dengan kemampuan public speaking. Jadi banyak cara untuk mengasah potensi ekonomi yang potensi itu
langka sehingga harganya menjadi mahal. Itulah kenapa Agnes Monica, tahu Agnes Monica? Tahu Ruth Sahanaya? Tahu Krisdayanti? Tahu. Kenapa Krisdayanti itu sekali manggung itu bisa sampai 60 juta sekali manggung. Penak tuh ya. Karena apa? Suaranya suaranya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kenapa Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi DJ itu dikatakan sebagai salah satu diva Indonesia? Karena suaranya memang tidak bisa ditiru. Kenapa Pak Barkah bisa keliling Indonesia bahkan keliling dunia? Hanya mengandalkan peta konsep manual yang seperti ini. Karena apa? Peta konsep manual yang ditulis dengan tangan itu bisa menggerakkan semua indera sehingga kita selalu sehat. Kenapa sehat, Pak? Kita tidak pernah terkena radiasi komputer. Tangan kita selalu bergerak, otak kita selalu berpikir. Kemudian otak kita dilatih untuk selalu menuangkan ide-ide, walaupun mungkin hanya daun, mungkin hanya bunga, mungkin hanya jamur. Tapi kalau tidak dilatih juga tidak akan bisa. Nah, itu yang kenapa sama-sama menjadi guru, tetapi Pak Barkah guru yang bisa keliling dunia. Sementara banyak orang-orang yang jadi guru tapi tidak bisa keliling dunia. Karena apa? Memiliki potensi yang langka. Langkanya apa? Tulisannya apik. Public speakingnya juga iya. Contohnya misalnya kita tiba-tiba diminta untuk mempromosikan air terjun Melirit. Ketika kalian saya panggil, saya suruh mempromosikan air terjun Melirit, tiba-tiba langsung bisa atau tidak? Karena public speaking pun memiliki proses yang panjang. Kalau saya santai, perkenalkan saya Subarkah. Saat ini saya berada di air terjun Melirit. Air terjun Melirit merupakan salah satu destinasi wisata milik Kecamatan Singgahan dan Kabupaten Tuban yang merupakan bendungan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1859. Karena fenomenalnya air terjun Melirit sehingga air terjun Melirit pernah dipakai sebagai salah satu ikon background saat adzan maghrib di Trans TV. Itulah kenapa air terjun Melirit merupakan salah satu potensi wisata yang bisa diandalkan yang dimiliki oleh Kabupaten Tuban umumnya dan Kecamatan Singgahan khususnya. Ketika Anda ingin tahu seberapa indahnya air terjun Melirit, silahkan datang di Desa Mulyagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Di sana Anda akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya Subarkah melaporkan. Santai ya. Coba sekarang saya akan menirukan lagunya Agnes Monica yang nanti anak-anak kalau bisa menirukan akan saya kasih uang 400.000. Nanti nanti yang bisa menirukan lagunya Agnes Monica, Rindu. Iya harus sama, karena apa? Karena lagunya Agnes ya Agnes, lagunya Krisdayanti ya Krisdayanti. Coba perhatikan, saya akan menyanyikan lagunya Agnes Monica. Judulnya Rindu. Selama aku mencari, selama aku menanti bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar rinduku, ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata
dalam hati ku panggil namamu. Semoga saja kau dengar dan merasakan getaran di hatiku yang lama haus akan belayanmu seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekap dan kau kecup bibir ini. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Ayo, 400.000. Anak-anak, kalau saya tidak menyanyi di depan kalian, kalian tahu kalau suaranya Pak Barkah bagus? Kok tahu? Oh, dari dengar-dengar. Nah ya, tapi kan kalau saya tidak menyanyi kan kalian tidak tahu kan? Kira-kira apa yang ada yang aneh di diri saya hari ini? Tidak ada. Ini tidak ada kacanya. Tidak tahu kan kalian kan? Tidak ada kacanya. Hei, tidak apa-apa, itu kan style, fashion saja. Ya toh? Karena kalau kita nge-vlog, kalau ada kacanya mantul kayak wong tunanetra. Karena saya itu sudah menyangka, oh nanti saya akan nge-vlog di kelas 10-6. Ya harus tidak pakai kaca, ben ketok bening. Tapi kalian kan tidak tahu. Karena apa? Pak Barkah percaya diri. Kadang-kadang ya ngibur barang ben sampean gak bohong. Ngelawak iso, nyanyi iso, tulisannya apik. Jadi masih rambutnya putih, rupanya orang pati ganteng, pede. Punya potensi di hubungannya dengan kelangka. Kemudian kita harus jujur. Kalau jujur itu kita percaya diri melangkah gimana pun, karena kita apa? Tidak punya musuh. Ya tuh, kalau kita jujur kan kita tidak punya musuh. Apa Pak hubungannya dengan ilmu ekonomi? Ya, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana? Paham ya? Paham. Genek sing maju petang atus sewu. Hah? Iya, walaupun sampean menirukan lagu siapapun kalau tidak bagus ya percuma. Lagunya Titi DJ Sang Dewi. Walaupun dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Piye langka ya, hanya modal seperti itu Pak Barkah bisa keliling dunia. Neng Paris ya nyanyi, bahasa Jawane gelu. Gimana pun juga nyanyi. Karena apa? Hobi yang bisa menghasilkan uang. Itu namanya guru langka. Langka pasti dipanggil kemana-mana, tapi itu sudah masalah. Kalian belum lahir, saya sudah melanglang buana ke Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Jejak digitalnya ada. Sama ini klik Barkah ada Tuban, pasti ada apa ya? Ada biografi tentang Pak Bar. Guru desa, tapi bisa keliling dunia. Karena apa? Langka. Kalau orang pakai PowerPoint, pakai media Canva, film, video sampean luwih pinter. Tapi apa Pak Barkah tidak bisa? Lek kon ngedit video, lek kon bermedia sosial, ngedit foto ning ngene dola AI,
Gemini ya pintar. Jadi Miss Indonesia iso. Lanang kemarin dia busana. Itu ada di medianya Obat ada. Ada Obat macam wedok. Ya kan sekedar apa? Sekedar bukan sekedar hiburan saja bahwa dengan teknologi kita bisa menjadi apa saja. Delok enek sing macak gubernur, enek sing macak bupati gabut. Pemanfaatan teknologi tapi tidak digunakan untuk menipu, hanya untuk sekedar hiburan saja. Ben wong iku guyu. Karena apa? Hidup harus dinikmati. Kalian datang ke sekolah ini dengan berbagai masalah. Makanya dicekoki pengetahuan saja yang belum utekem. Iya toh? Makanya kalau ya dihibur karo nggih kacamata sing ora enek kaca. What can I do for you? Ada yang ditanyakan? Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk memilih alternatif barang yang paling efektif dan efisien. Seperti kemarin ketika kita membahas tentang kebutuhan primer, bahkan sekarang paketan itu akan dikatakan sebagai kebutuhan primer. Kalian akan memilih tidak membeli bakso daripada tidak membeli paketan. Itu yang dikatakan biaya peluang. Biaya yang dikorbankan untuk memilih alternatif barang yang menurut kalian paling efektif dan efisien. Kemudian dengan prinsip ekonomi, saya menjelaskan sedikit saja karena ning kono iku dijelasno kabeh. Kembali utekem gak setiap hari dijejali dengan 16 mata pelajaran. Semuanya menuntut untuk bisa. Gak stres untung. Stres ya hasilnya ya. Salahmu dhewe. Prinsip ekonomi itu dulu berkorban dengan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sekali ngerok asem, gerak asemnya ceblok kabeh. Bisa? Iso lagi bingung. Tidak bisa. Makanya prinsip ekonomi diubah dengan model yang minimal untuk mendapatkan hasil yang tertentu, atau dengan modal yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi. Motif ekonomi, tindakan yang dilakukan oleh orang untuk melakukan kegiatan prinsip ekonomi tersebut. Motif ekonomi memperoleh kekuasaan. Pada dasarnya manusia ini semua ingin berkuasa. Sampai di sini cilik mau dikalahne karo adike kudu menang. Iya. Dalam lingkup yang lebih besar, banyak orang yang ketika jadi guru pengen jadi kepala sekolah, ketika jadi kepala sekolah pengen jadi kepala di dinas, jadi anggota DPR, jadi persi. Semua orang memiliki potensi untuk itu, memiliki motif untuk itu. Yang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Yaitu yang menghalalkan segala cara itu kadang-kadang membuat kita tidak hidup sehingga ya semuanya adalah pilihan karek sampai. Motif untuk memperoleh penghargaan, semua orang ingin dihargai, ingin dihormati. Gak sampean gak kenal misalnya gak kenal sampean, gak kenal Rizky, rupamu kayak garangan. Yang terjadi apa? Marah. Oh diancuk berkah ini. Karena apa? Pada dasarnya semua orang ingin mendapatkan penghargaan, ingin dihargai, ingin dihormati. Saya pakai pakaian yang rapi ini hanya ketika di sekolah. Lek nang omah ya kotokan cekak, ya kaosan oblong, campur tukang ngedos, campur tukang ngarit, nikmatnya luar biasa. Karena apa? Saya terlihat paling
Ya kebetulan tiga-tiganya dekat rumah saya. Windy, mana Windy? Ya, Windy, Rizky, Rahma, mana Rahma? Duh, Rahma, Jeje. Kebetulan belakang rumah saya, sehingga ya tiap hari ngerti Pak Barkah itu piye lek ning omah. Kemudian motif untuk memperoleh laba, memperoleh keuntungan. Semua orang memiliki keinginan, memiliki motif untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba. Bakul sego goreng mesti golek baki. Sekolah pengen apa? Pengen sekolah, kemudian kuliah, mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan itu apa? Memperoleh keuntungan. Motif sosial ya, pada dasarnya semua orang memiliki jiwa sosial. Jiwa ingin menolong orang lain. Saelek-eleke wong ku mesti ana apike, saapi-apike wong mesti ana elek-elek. Tapi semua orang pasti memiliki jiwa sosial, minimal sosial terhadap dirinya sendiri. Lek sikile kesandung sing mesakne sapa? Tangane, sehingga sikile dipijet. Menolong dirinya sendiri. Tapi menolong orang lain itu semua orang pasti memiliki jiwa ingin menolong orang lain. Masih kadang-kadang wonge rese, kadang-kadang wonge ora apik mbek wong, tapi pasti ada salah satu sisi baik. What can I do for you? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Demikian anak-anak untuk materi kelangkaan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita selalu dinilai sebagai ibadah sehingga kita tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kacamata yang tidak ada kacanya, saya sebarkan melaporkan.